sudah tidak lagi, sudah tidak zaman lagi, Mas. Ada perempuan terus kemudian nggak mau masalah fisik, itu udah wis gak zaman. Wis, iya. Kudune sampean iki lahir tahun 80, tahun 80, tahun tahun penjajahan ya. Difabel. Terima kasih untuk seseorang yang memberikan nama ini. Yang dulunya kami hanya disebut sebagai anak cacat dan penyandang cacat. Tapi Indonesia dengan tegas menghormati kami sebagai kaum yang berbeda. Difabel bukanlah virus yang harus dijauhi. Difabel juga bukanlah azab seperti para leluhur katakan. Difabel juga bukan pula hasil reinkarnasi dari manusia yang dulunya hidup dengan penuh dosa. Difabel adalah anugerah yang harus disyukuri, karena tidak semua orang bisa merasakan keadaan istimewa yang seperti itu. Tentunya kami bangga ditakdirkan dan diberi kesempatan untuk tampil berbeda. Apa aku itu dari kemarin kepoin Bang Jo, kepoin. Wah, ini kok orang keren banget itu. Apalagi pas itu sama Omes. Aku itu lihat sama Omes. Gila. Iya. Saya naik mobil itu. Naik mobil itu. Gila, ini pakai mobil. Aku kapan ngomong kan sama Omes, kapan ke Banyuwangi aku. Saya belum tahu, Mas. Ntar kalau ke Banyuwangi tak goncengin ya pakai mobil. Serius, gak nabrak, gak aku jamin 100% balik utuh. Gak kira lah balik kayak aku, gak Saya kira punya alat. utuh. Jadi alatnya itu satu alat saya ciptain buat semua mobil, karena saya belum punya mobil, jadi masih pakai mobil rental atau mobil saudara yang Matic. Jadi satu alat itu bisa buat semua mobil atau mobil Matic. Bang Jul pakai mobil manual itu alatnya alat gimana modifannya itu, saya butuh banget videonya, saya cari-cari di YouTube nggak ada loh. nggak ada karena buat aku yang tahu go-kart aku yang kecil. Ya tahu, iya itu keren banget itu aku sendiri yang desain. Oh, itu mobil itu berarti Sendiri mobil mesinnya. Mesinnya motor. Oh, mesinnya motor, oke. Jadi aku sendiri yang desain. Nah, ketika aku motor udah habis 3, Mas, kecelakaan terus. Innalillahi. Motor gitu, motor go-kart gitu. Iya, motor go-kart terus motor roda 3. Iya, banyak lah, itu udah mau habis 3. Wah. Gitu. Sampai akhirnya hari ini yang go-kart kecil itu yang aku sebut biasanya F1 itu. Iya, itu udah ditawar 15 juta, padahal aku buatnya itu nggak sampai 5 juta. Itu udah ditawar 15 juta, tapi aku nggak mau. Nggak mau. Terus kemudian aku dapat mobil. Nah, aku ada waktu itu kan dana ini buat apa ya? Buat usaha? Kayaknya enggak deh. Aku masih belum ada feel untuk buat usaha gitu kan. Buat rumah juga enggak. Aku masih belum ada feel buat rumah karena aku udah ada rumah gitu kan. Akhirnya aku mikir di mobil itu bisa nggak ya, tapi ya nanti naikin. Bisa lah. Aku beli, Mas. Mas, mobilnya aku beli hari ini, antar ke rumah. Siapa yang mau pakai aku? Itu udah ditanya gitu doang. Nah, habis itu mobil itu aku kasih ke mekanik. Butuhnya apa buat ngerangkai? Butuhnya beli besi ini. Yowes, aku beliin. Jadi aku beli besi itu di itu besi orang. Aku desain itu cuma habis 350.000. 350.000 harga modifnya. Iya. Plus bahan.
plus bahan plus ongkos. Saya tunjukin alat aku ya. Alat aku sederhana Bang Jo. Cuma segini tuh. Ini Sama kan? Ini penyambung. sama persis. Ini penyambungnya Sama ini. persis. Iya, sama. Nah, Iya. nah kupling itu keras Bang Jo. Enggak, jadi Gimana? di dalamnya mesinnya kopling itu kan ada kayak Setelan. Spiral. Ya, spiral di dalam koplingnya mobil itu spiralnya itu ada 2. Atau enggak, kalau enggak 2 itu kan ada lubangnya spiral itu kan ada di titik 1, titik 2, titik 3. Biasanya kan gitu kan buat ngencengin gitu kan. Oh, buat nyetel lembut keras atau lembutnya. Yes. Oke. Nah, jadi itu ditaruh yang paling nggak berat nginjeknya. Yang paling nggak berat. Oke. Ya, berarti Gitu. Atau enggak, kalau memang nggak ada, kita cari spiralnya itu, cari spiral yang di besi-besi tua atau di toko-toko mobil gitu. jadi spiralnya itu yang dimodif, spiralnya diganti. Iya. Oh. Iya, cuma ganti spiral itu doang. Oke, Tapi berarti punya aku nggak ganti spiralnya, spiral asal. mohon maaf, berarti kaki kiri Bang Jul, sisa kaki kiri Bang Jul itu masih bisa buat nginjek kupling. Ya, semua kakiku masih fungsi. Gimana? Pengen ketemu Bang Jul. Kalau misalkan masih di sekitar Jawa Tengah, aku susulin kemarin itu. Tapi pas lihat, aduh, Banyuwangi, Jawa Timur ya. Oke, tapi kapan-kapan kalau main ke Batang atau Pekalongan atau ke Semarang, saya harap Bang Jul mampir deh ke sini. Aku kuliah Bang Jul, kuliah di Bandung sendiri sambil jadi tukang tensi keliling ya. Aku tensi keliling, jadi tensi keliling periksa darah, cek kolesterol, asam urat, sampai jadi tukang supir rental. Akhirnya terus berjuang sambil ngajar jadi guru SLB Bang. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah lulus, aku bingung kerja apa. Tapi aku nggak mau, kata tadi Bang Jul, aku nggak produktif. Akhirnya aku ke Jakarta, jadi supir gokar selama 2 tahun lah kurang lebih. Setelah itu aku coba-coba tes PNS Bang Jul. Itu coba-coba loh. Makanya sekarang aku terdampar di Batang itu. Jadi orang Jawa aku sekarang. Istriku orang Pekalongan. Teman-temanku orang Jawa Timur semua. Pekalongan istriku asli. Nah, aku terdampar di sini dan aku kenal sama istriku itu lewat Tantan Bang Jul. Lewat Tantan karena gabut di sini bingung. Waduh, nggak ada temen. Nah, akhirnya aku cari jalan. Kalau boleh aku cut, selama pernikahan itu ada tantangan ya? Ada. Kedua orang tua. Ada. Tapi keren kan? Tapi itu indah banget. Maju pasti ngerasain kan? Maksudnya indah. Setelah kita raih indah banget. Sampai aku pas akad, aku nangis Bang Yul. Nangis itu ini mimpi apa enggak? Maksudnya ternyata I winner gitu. Aku pemenang gitu. Aku bisa mematahkan omongan orang yang tadinya ada yang bilang nanti kamu nggak bisa punya anak. Nanti kalau kamu punya anak, anakmu bakal sama kayak kamu. Iya. Ada yang itu doktrin masyarakat ya. Iya betul. Stigma masyarakat ya. Itu stigma masyarakat. Kalau stigma Tuhan kan nggak gitu toh. Iya betul. Sampai gini. Sampai pas 2 minggu setelah menikah, akhirnya alhamdulillah istri saya positif hamil. Nah, 2 minggu setelah menikah. Tapi tetap 2 minggu setelah menikah, ini langsung mual-mual dan saya tes, wah positif Bang Jul, alhamdulillah, rezeki. Hancur berarti Mas. Enggak, oke kita skip. Nggak usah diterus nih. Oke, kita kembali ke topik ya, kembali ke laptop. Nah terus, akhirnya setelah positif, saya langsung USG dong, pas 3 bulan. Yang saya tanya ke dokter bukan cewek cowok, dok tolong lihat kakinya. Ada rasa khawatiran, saya ada rasa khawatir karena omongan stigma orang itu melekat gitu. Jadi akhirnya ya udah saya alhamdulillah, oh ini Pak ini kakinya, dilihatin USG, oh iya.
3 bulan tuh. Pas usia 6 bulan USG lagi. USG lagi. Lihat. Wah, itu kakinya. Makanya ada di Instagram saya yang pas dilihat USG itu kaki anaknya itu. Wah, itu luar biasa Bang Jul. Maksudnya saya bisa mematahkan omongan orang. Aku pernah buat tulisan sih Mas. Aku pernah buat tulisan bahwa difabel itu bukan virus. Yaps. Betul. Dan pasti sampean setuju difabel itu bukan virus. Terus yang kedua adalah difabel itu bukanlah hasil kutukan atau hasil reinkarnasi. Seperti orang-orang zaman dulu katakan bahwa ini nih dulu gara-garanya dia ini pernah hidup kemudian dihukum sama Tuhan kan gitu kan. Iya. Sama ini kemudian dilahirkan lagi. Inilah bentuk hukumannya. Bukan yang seperti itu. Ya, kalau terus? buat aku itu difabel itu ya manusia terpilih lah. Maka kemudian di sini tuh kadang aku merenung banget gitu. Gila, Allah itu indah banget gitu kan. Karena secara nggak langsung ya Mas. Secara nggak langsung itu kayak Allah itu nitipin satu amanah nih sama aku. Nyok nih, tak titipin ini nih. Titipin apa nih? Titipin apa? Titipin nih perihal bersyukur nih. Ingatkan sama semua orang bahwa kalian yang punya tangan, yang punya kaki nih. Kayak apa kakinya? Kayak apa tangannya di dunia itu buat apa? Sudahkah tangannya bermanfaat buat dirinya? Sudahkah tangannya itu bermanfaat buat orang banyak? Ini yang kemudian saya simpen rapat gitu loh. Wes, aku cita-citaku hari ini Mas. Cita-citaku hari ini semoga sisa kursiku kemudian sisa hidupku aku berharap sih bisa bermanfaat buat orang. Amin. Mas, aku nggak ada cita-cita lain Mas. Oke. Ini ada pertanyaan buat Bang Jul. Rencana udah bulan madu belum ini? Aku udah, tapi belum yang kesekian kali. Oh, rencana mau kemana? Aku udah dapat tiket ke Lombok. Wus, mantap. Aku tuh masih akad Mas. Masih ijab kabul. Aku belum resepsi gitu kan. Gitu, masih akad. Akad semewah itu ya. Aku masih belum resepsi. Aku sih pengen sebenarnya resepsi. Aku resepsinya itu pengennya itu setelah anak lahir. Oh, jadi resepsi sama anak. Gitu. Ya, jadi di pentas itu ada 3 orang, aku, dia, sama anakku. Pengennya sih kayak gitu. Oke. Bang Jul, aku denger cerita Bang Jul itu mohon maaf, katanya Bang Jul itu dibuang waktu kecil. Dan sampai sekarang udah ketemu orang tua Bang Jul? Sudah. Aku dibuang sebulan kemudian diambil lagi. Oh, jadi sekarang itu besar sama orang tua yang asli? Iya, aku besar sama orang tua yang asli. Dan ibu cerita itu sebelum ibu meninggal. Jadi ibu udah nggak ada sekarang? Iya, aku sekarang itu sebenarnya tinggal sama bapak gitu kan. Kemarin bapak suruh nih kalau ada pak kalau mau nikah. Aku tuh slow banget. Aku tipe orang yang lebih memikirkan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan aku sendiri. Jadi ketika ada niatan bapak pengen nikah lagi, udah pak nikah, alhamdulillah. Gak apa-apa nikah lagi. Kejar impiannya. Kalau masih pengen bahagia. Selama bapak nikah, selama setahun aku hidup sendiri, bener-bener sendiri. Yang kemudian aku nyuci harus sendiri, makan aku harus masak sendiri, apa-apa harus sendiri, dan itu aku lalui selama 1 tahun. Sebelum kemudian aku ngomong sama si istri ini, sebenarnya kamu deket sama aku itu tujuanmu apa sih? Kalau tujuanmu hanya sekedar popularitas, besok tuh Allah bakalan nungguin popularitasku, karena popularitas itu nggak kekal. Oke. Kalau kamu deket sama aku karena aku punya mobil, karena aku punya kamera, besok bakalan aku jual mobil. Aku langsung gitu. Kamera aku bakalan aku jual. Terus jawaban dia apa? Karena aku aku hidup ini aku bawa diri aku. Jawabannya sih
Aku cuman pengen hidup bareng, cuman pengen ibadah. Cuman pengen ya Mas menikah itu ibadah nggak? ibadah yang sangat panjang. Ibadah. Ketika ada seorang wanita yang sempurna dalam segi fisik dengan ikhlas menikahi orang yang kekurangan dalam segi fisik atau difabel, kira-kira ibadahnya 2 kali lipat nggak? Ibadah terus menerus. Ya, salam Menurut- sama istrinya sama ya. Ya, Ibadahnya istrinya sama 2 kali lipat insya Allah. insya Allah. Bahkan istri saya nanya gini, pas dia nyuciin celana saya kan yang selalu paling kotor itu. Jadi kalau di mesin cuci itu, kalau cuci celana saya itu hitam banget. Karena kan secara saya kalau di rumah kan ngesot, tapi kalau jalan di luar saya pakai skateboard. Ya secara celana itu hampir sama kayak sendal lah kalau di fashion ya kan. Bang Jul juga ngerasain. Mas, ini aku nyuci baju celana kamu ini, wah, insya Allah deh kalau kamu ikhlas, malaikat itu nulisnya itu 1000 kali lipat. Yang biasanya orang normal itu misalkan 1, ya ini 1000. Asal kamu ikhlas. Ikhlas. Kadang aku tuh mikir, gila banget. Ini mungkin yang dinamakan malaikat tak bersayap. Malaikat Ya tak inilah. bersayap. Kadang-kadang aku tuh ngarah. Iya. Kadang itu cuman di mulut aja gitu. Kadang pas waktu tidur kan, pas waktu aku tidur dia tidur. Kadang apa tidurnya kan malam-malam tuh Mas, dia tidur dulu kan. Kadang aku lihat gitu kan wajahnya, Masya Allah. Ternyata setiap kali lihat mukanya, Allahumma sholli ala Muhammad, udah cuma itu sama, yang sama? bisa mengungkapin. Udah cuman itu, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, udah cuman itu doang. Iya betul. Karena aku dulu jangankan kepikiran buat menikah ya Mas, buat hidup setara aja kayaknya kok angel temen gitu kan, kemana-mana terus aku dihina, kemana-mana dicaci maki. Iso nggak ya aku dapat pekerjaan, aku dulu gitu. Iya. Iso nggak ya aku dapat pekerjaan, Waduh. iso nggak ya kemudian Waduh. aku hidup setara, iso nggak ya aku maam tanpa orang tua aku. Ternyata hari ini tuh ya Allah itu hebat ya, Allah itu hebat. Ya, betul. Karena Setuju. Saman yang ngerasain lah hari ini bahwa sudah tidak zaman lagi Mas, ada perempuan terus kemudian nggak mau masalah fisik itu udah terus gak zaman. Wis, iya. Untungnya sama lagi lahir tahun 80 Tahun 80. tahun 90 Tahun penjajahan ya. Itu tahun itu tahun itu udah milenial. Orang itu lebih Ya. berpikir kira-kira si cewek difabel ini bisa produktif nggak, bisa memberikan nafkah kepada kita nggak? Iya, betul. Tapi gini Bang Jul, kita lihat di Indonesia aja ya. Di Indonesia itu masih banyak lebih banyak lagi ke Bang Jul yang nge-DM ada teman saya teman-teman kita yang di Papua. Mas, aku pengen kayak jenengan. Aku pengen jangan pengen seperti saya, kamu jadi diri kamu sendiri, versi kamu yang lebih sukses. Gitu. Karena kalau saya pun seperti ini karena saya bukan melihat orang pengen kayak orang gitu. Saya jadi diri sendiri, saya gali potensi kamu, cari potensi kamu, tapi aku nggak punya skill Mas, bukan nggak punya, kamu belum mencari, belum menemukan kamu, karena kamu nggak mencari. Yang kamu pikirkan itu, wah aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, aku keluar malu. Coba aku lihat di profil Instagramnya, nggak ada foto dia yang memperlihatkan fisiknya, jadi tertutup gitu. Lah kamu gimana bisa pede di dunia nyata, di dunia maya pun kamu nggak pede. Gimana caranya orang lain bisa menerima kamu sedang kamu sendiri tidak itu. bisa menerima fisik kamu sendiri? Itu. Aku gitu. Iya betul. Itu yang terjadi sama aku dulu. Aku selalu foto tuh setengah badan. Pas waktu zaman rame-ramenya Facebook. Selalu foto setengah badan. Terus aku diomongin kan sama teman. Emang kamu nggak bangga atas fisik kamu? Mikir aku Mas. Mikir. Mas, aku kalau ngomongin tantangan banyak Mas. Iya. Ketika aku mau nikahi Nah itu gimana itu? Bisa ceritain sedikit tantangannya seperti apa? Iya, sebenarnya si istriku ini sebenarnya tuh miliknya orang lain. Ini sebenarnya mantanku. Ya, mantanku itu tahun 2016.
Kita jalin hubungan selama 3 bulan karena kita sama-sama labil, akhirnya kita memutuskan untuk break, untuk pisah. Gitu. Nah ketika pisah, aku nggak tahu dia di mana dan dia jadian sama siapa, dia jalan sama siapa aku nggak tahu. Nah ketika dipertemukan di tahun 2019 awal, di situ aku masih sibuk-sibuknya dan alhamdulillah juga itu kan, dia udah punya pacar tapi kok lebih dominan ke aku. Iya. Ketemu lagi setelah kita long distance beberapa tahun. Yo maaf kan, aku sebagai jomblo kan orang iso nolak toh Mas. Iya tenan. Sebagai pancen. cowok yang hatinya kesepian kan aku ora iso nolak kan. Iya pancen. Gitu. Tapi aku kencang gitu kan. Aku tuh lurus. Kalau seandainya memang aku berdoa gitu, kalau seandainya ini memang pilihannya Allah gitu kan, ya wes tetap kasih aku kekuatan untuk stay, untuk istiqomah sama dia gitu. Walaupun bagaimanapun berat cobaannya gitu. Sampai aku dia sampai mau dilabrak, sampai mau dibunuh itu udah. Jenengan dilabrak pacarnya? Iya, kalau ancaman pasti, kalau kontak fisik enggak, karena lucu. Dia menang pun nggak bakalan menang. Ya. Dia kalah pun nggak bakalan menang. Iya tadinya tak kirain sampai kontak fisik. Kalau kontak fisik dia kalau kontak fisik dia menang pun bakalan malu. iya, dia menang pun dia kalah. Dia kalah pun dia malu. Iya gitu. Iya Jadi, betul. karena aku santai kan, aku santai. Ya wes, datang ke rumah kita ngobrol-ngobrol gimana. Jadi gini Mas, aku cuman ngomong, kalau kamu baik, perempuanmu nggak bakal lari dari kamu. Cuman itu. Coba introspeksi diri. Iya aku gitu. Kalau kamu baik, perempuanmu itu nggak bakalan lari. Kalau seandainya hari ini perempuanmu itu lari, bukan hanya ke aku ya, seandainya bukan ke aku atau ke orang lain, coba deh introspeksi. Gimana letak kesalahan kita kepada diri kita atau kepada pasangan kita? Sudahkah kita memberi perhatian? Sudahkah kita memberikan support atas kerja-kerjanya atau apapun itu? Ataukah justru sebaliknya, justru kehadiran kita itu justru menjadi menjadi parasit untuk ya. Aku gitu. Iya betul setuju. Tapi mohon maaf ya Mas, aku mohon maaf yang banyak, aku mohon maaf. Boleh fisikku beda gitu. Tapi kalau ngomongin kemampuan, aku nggak bakalan mundur kalau menurut sampean. Apalagi kalau untuk menafkahi dia, aku nggak bakalan mundur. Terus titiknya dari selesai. Iya. Itu ya sampai ruwet akhirnya kejelekannya udah mulai keungkap. Jadi ada kesalahan yang buat istri dia itu nggak nyaman. Itu tadi. Okay. Akhirnya dia lebih memilih aku. Terus tak tegas, kalau kamu milih aku, apa sih tujuan kamu? Kalau tujuan kamu karena aku punya mobil, karena aku punya popularitas, nggak cepet kok, besok Allah itu akan menurunkan popularitasku. Dan mobilku tak jual, nggak usah khawatir kamu. Kalau seandainya kamu memang serius, bawa aku ke orang tua, terus aku ke orang tua dia, terus aku ngomong, sebenarnya kan juga orang tuanya juga nggak setuju. Ya pastilah, nggak bisa dipungkiri karena urusan fisik kan gitu. Sebelumnya aku deket kan, aku kan lebih dekat sama mbaknya dia, sama kakaknya tuh. Itu sama kakaknya, kemudian ngomong-ngomong, kakaknya pun juga nggak bisa mutus. Aku masih punya orang tua, gitu. Masa aku nggak bisa mutus. Kalau sampean berani yo ngadu sama orang tua aku, ya mbak aku berani ya. Ya aku langsung ngomong, Pak aku kesini aku minta maaf karena mungkin aku sering bawa anaknya jenengan, tapi boleh ditanya anaknya jenengan gak saya apa-apa kan, alhamdulillah masih utuh, pulang juga masih utuh. Saya hanya ngantar kerja, pun ketika dia butuh hiburan saya ngantar dia buat cari hiburan, udah sampai sini. Tapi ini Pak, hari ini saya punya niat serius, saya pengen menikahi anak. Kalau jenengan memang merestui, saya alhamdulillah. Tapi bapak nggak merestui. Gimana bapak nggak merestuinya? Aku langsung
Terus jawabannya apa? Aku nggak iso ngomong, aku nggak iso nolak karena anakku lebih dominan ke kamu daripada ke aku sebagai bapaknya. Waduh. Terus kemudian ya sudah Pak, enaknya gimana? Ya wis, aku tak carikan hari dulu. Jadi aku Desember akhir aku ke sana minta itu pamit. Januari tanggal 30 aku dikasih tanggal. Kalau Oh, persis. mepet apa? Kok cepet banget gitu? Aku uang itu 100.000 Mas. Dari 100% income itu aku turun menjadi 10%. Nah, emang selain dari wedding, mohon maaf, penghasilan Bang Jul dari YouTube kan mungkin YouTube atau endorse. Jangan ngomongin endorse lah. Oke, maksudnya Kalau endorse itu kan nggak mesti lah. oh Gitu iya, kan. oke, Kalau maksudnya wedding itu kan pekerjaan pasti toh. selain fotografer kan ada Soalnya kalau endorse itu banyak ditawar. ketawar. Ampun. Kalian dapat produk aja ya. Iya, jadi sekian nih Mas, potong Ya, ya, ya. Ya salah, alhamdulillah berapapun itu Ya yang udah, ya. dititipkan. Ya kalau wedding ya lumayan lah gitu kan, sekali jalan itu lumayan gitu kan, hasilnya itu lumayan. Terus akhirnya kemudian setelah itu webinar, aku menekuni webinar inspirasi online. Oke. Seminar inspirasi online gitu kan. Nah Jadi itu awalnya Bang Jul yang ngadain apa dari gimana? sini enggak, mereka yang ngadain. Oh, Bang Jul jadi kalau ada webinar narasumber ya? Kalau ada webinar ya aku narasumber. Jadi kalau ada webinar aku capture nih, kemudian aku share gitu kan. Oh. Aku share akhirnya semua, karena alhamdulillah juga kan aku membranding Instagramku itu sukses. Iya. Kenapa sukses? Karena semua orang pusannya alhamdulillah ke aku gitu kan. Instagram punya power, Instagram bisa dijadiin untuk pasar. Iya betul. Nah akhirnya ketika kita punya produk apapun enak untuk masarin gitu. Iya. Maka aku dari kemarin aku ngomong gitu, buat giveable dimanapun dari Sabang sampai Merauke, kalau punya produk, kalau punya usaha, foto usahanya kirim ke WA aku, nanti aku share ke Instagram aku. Jadi aku gitu ya wes Mas, akhirnya aku webinar sampai akhirnya alhamdulillah dari webinar itu tinggu akad rodok mewah titik. Oh iya. Akhirnya gitu. Buat TW ini ada istri Bang Jul nggak? Masih kerja Mas. Kerja. Istriku itu gini loh Mas. Aku tuh selalu ngomong kan gitu, kalau ayo nongol di Instagram itu nongol. Iya. Ayo kita buat vlog. Ayo kita buat ini. Buat apa? Aku tuh pengen berkiprah di kehidupan sampean tapi di belakang layar. Aku nggak pengen itu kelihatan kayak buat orang aku pansos. Kalau Iya. jadi istri itu udah nggak ada pansos, udah nggak ada apa. Iya sih sebetulnya. Aku gitu sih. Karena ngapunten ya Mas, ketika aku live gitu banyak yang tanya, bang istrinya mana. Karena buat mereka itu spirit gitu loh. Iya betul. Jadi nikahnya itu benar-benar haru banget. Nikahnya itu kayak aku aja loh Mas, aku kan biasa ngisi seminar ngadepi jenderal lah, kadang ada juga kadang menteri lah, kadang juga kepala dinas ini santai. Ngomong itu ceplas-ceplos. Ketika akad terima nikahnya itu udah nangis aku Mas, aku nggak bisa. Karena gini, orang tua aku perempuan nggak ada kan gitu kan. Dan hari ini yang jadi orang tua perempuan itu adalah kakakku berdua, kakakku yang pertama dan kakakku yang kedua. Ini jadi Bang Jul 3 bersaudara berarti? Ya aku bertiga Mas, aku 3. anak ketiga. Nah sampai kemudian pas mau akad aku duduk di tempat aku akad itu, aku lihat ke kanan itu udah wajahnya mbak itu wajahnya ibu. Maksudnya? Allah alam itu. Iya, aku ngelihat wajahnya mbakku itu seperti wajah ibu. Iya, aku koyok ibu itu kayak lagi bergandengan sama bapak gitu. Aku merinding aku dengernya itu. Padahal itu mbak gitu. Dan itu
Ya wes aku ora iso ngomong mewek aku Mas. Aku nangis sampe mbakku iku nangis iku sampai mes semaput. Karena memang haru banget. Iya, saya ngerasain juga. Jadi waktu pas aku akad itu, pas mengucapin kobil tuh itu bener-bener ya dilihat di video saya. Jadi nadanya itu fals lah, istilah fals. Jadi nahan antara nafas, nangis sama haru. Ini mimpi apa enggak? Gitu. Dan memang waktu itu aku nikah kan di Batang. Dan itu pada saat waktu itu pandemi, nggak bisa ngundang siapa-siapa. Itu cuman ada orang tuaku berdua sama nggak ada saudaraku, cuman ada sama orang tuaku sama Pale, 4 orang lah saudara itu. Kan waktu saat kita nikah itu yang kita rasain itu ini ya Bang Jauh, transisi antara kita hidup sendiri sama kita punya tanggung jawab, ya kan? Itu yang menurut aku, dan di situ kita harus memutuskan bahwa oh mulai besok itu aku itu bukan diri aku yang kemarin gitu, harus lebih baik lagi, gitu kan? Besok itu aku nggak boleh lagi melarak lirik sana sini gitu lah. Perempuan ini yang Bismillah yang harus aku sayangi, aku cintai sampai tua. Itu yang yang jadi permasalahan kan aku Mas. Gimana? Kenapa? Aku mau trade model Mas. Kalau aku nggak lihat kanan kiri, gimana aku nata modelnya? Ayo. Ujiannya itu 2 kali lipat loh Mas. Ini apa? Ada perempuan yang setelah Bang Jo populer gitu, ada yang nge-DM, ada yang deketin lah, ada nggak? Kalau ngedeketin enggak, ketika ada niat ngedeketin aku pasti ngejauh. Oh, tapi jadi mantan itu ingin semua ya. Selamat ya, aku sedih banget. Akhirnya kamu nikah. Loh kenapa sedih? Ya aku nggak bisa sama kamu. Hah? Oh kapok. Kamu gitu. Simpel. Oh kapok. Aku gitu aja. Kenapa dulu nggak milih aku? Ya karena aku takut kamu nggak bisa nafkahi aku. Iya, aku emang nggak bisa nafkahi kamu. Saat ini pun juga aku nggak bisa nafkahi istriku. Aku bisa itu karena ada dampingan nih, ada backingan nih. Dari siapa? Oh dari yang di atas. ya Allah. Kalau aku suruh berjuang sendiri tanpa kehendak yang di atas, aku kayak nyapo-nyapo. Iya, betul. Oke. Wah bener, malam ini aku banyak banget dapat pembelajarannya Bang Jo. Serius. Gini Bang Jo, nanti aku minta Bang Jo review alat mobilnya ya di YouTube-nya. Oke siap. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube aku. Aku kan lagi bangun YouTube sama istri aku berdua.